Gimana kesan lihat? Ini besinya ini Pak, kayak boleh dibilang pulen gitu. Iya. Suka yang kuno. Pulen. Kalau boleh dibilang apa? Geladi. Belum lah. Belum ya? Iya, Belum sampai. Belum. Cuma padat. Padat nggih. Bagus sekali ini. Coba kalian perhatikan. Di sini ada uniknya ini sobat. Di antara ini sebenarnya ini ada pamornya Pak. Kemungkinan ada. Masalah apa ini sobat? Coba kalian perhatikan ini. Ini kayaknya ada ini untuk pamornya. Karena Pak Ali sama Pak Ali ini belum ini Pak ya. Diwarangi ulang belum? Belum diwarangi. Nah, tapi uniknya di sini nih ada pamornya, pamor sedikit. Dan juga di bagian gonjolnya sobat. Pamornya di atas. Ada pamor yang dinamakan kendit mimang. Kalau kendit mimang kan di tengah-tengah ini. Nah, ini di atas ini sobat. Coba kalian perhatikan nih. Ini loh, ini cuma di atas ini. Nah, Nyambung dulu. nah ini di sini. Jadi kendit mimangnya itu berada di atas, gitu Bang. Iya. Saya masih belum bisa menguak misteri. Misterinya. Asik sekali. Ini masuk dapur jangkung. Iya, lo 3 nggak tahu apa ini. 3. Dia pakai lo 3, ada tikel alisnya, memakai pejetan di sini. Gantinya lugas, lalu dia ada berenang. Apa ya? Masuk apa ya? Karena kalau kita pun juga nanti kan pemirsa bisa komen di komentar. Oh iya. Ini dapur anu Pak. Silakan ini kalau menurut panjenengan semuanya ini masuk dapur apa ini ya? Ini kalau untuk rijikannya dia memakai lo-nya lo 3. Lo 3 dia memakai tikel alis, gantinya lugas, pejetannya ada pejetan. Tinggi ya pejetannya. Pejetannya ini agak dalam Bang. Dalam kalau boleh dibilang. Iya, gantinya tinggi. Oke. Lalu dia ada gerenangnya ini coba. Nah, tangguh saya nggak tahu tangguh mana ini. Gitu. Cuma yang pasti ini sepuh Pak. Iya. Ini sepuhnya Pak. Asik ini. Kalau teman-teman di Tosan Aji biar nggak terlalu mikir banyak-banyak. Lo 3 jangkung. Gitu aja ya. 3 jangkung. Kalau Pak Ali masuk kira-kira estimasi mana Pak? Ada yang teman itu mengatakan ini Tuban Mojo, ada yang mengatakan ini RHB. Oh gitu nih. Mas Tommy tadi bilang Jenggolo malah. Iya saya ngawur mungkin. Saya lihat ada kayak tinggi. Tadi loh sekilas tadi kok kayak tinggi sekali ini gonjonya itu. Ternyata pas kalau dibuka keseluruhan enggak terlalu tinggi sih. Oke. Paham. Makanya kenapa sobat, penangguhan itu adalah hal yang boleh dibilang pro kontra. Setiap orang itu memang berbeda-beda Pak ya. Berbeda-beda. Wah, yang satu nangguhan. Oh, enggak. Menurut saya ini tangguhnya ini. Cirinya ini. Dia punya alibinya punya. Pak ya. Sama semua punya. Semua punya. Karena apa? Karena setiap orang itu berbeda-beda dari disiplin keilmuannya. Apa yang pernah dikuasai. Apa yang pernah dikuasai. Apa yang pernah dipelajari. Oke, benar sekali. Makanya tangguh itu janganlah untuk diperdebatkan seperti itu. Makanya kalau saya ditanya, Mas ini kira-kira tangguh mana? Kalau masalah tangguh ini Pak, nanti kalau panjenengan tanyakan ke orang lain pasti nanti juga sama dengan berbeda dengan saya. Makanya sudah kalau panjenengan suka ya sudah dibeli saja gitu. Yang jelas itu satu. Kalau sepuh yang bilang sepuh, gitu nih. Kalau muda yang bilang muda. Nah itu seperti itu. Soalnya kalau muda terus bilang sepuh, itu mungkin yang ada bisa di antara kita. Iya benar sekali ini sobat. Oke lanjut lagi nih. Tinggal satu ini yang di depan saya ini. Nah coba kita lihat bersama nih sobat. Ini masuk dapur apa Pak? Tilam. Jalak tilam ada geger sapinya. Jalak tilam. Iya, ada geger. Oh gitu. Iya. Ini ada geger sapinya nih sobat. Ini. Kalau boleh dibilang bagus loh ya. Dia ada pamornya Teh Joki Nurung sobat. Bener Bang ya? Betul. Teh Joki Nurung, ada juga yang bilang ada konkon. Ada konkon.
terputus itu. Nggak putus Pak ya? Nggak putus kan. Memang terhalang pamornya yang warangan. Oh gitu gitu. Iya. Ini mungkin perlu diwarang ulang mungkin Pak. Tapi itu saya lihat nggak putus, nggak putus sama sekali. Nggak putus ya, oke. Itu jenis pamor yang menurut empu itu cukup sulit membuat pamor mengkon itu cukup sulit untuk seorang empu. Tingkat kesulitannya lebih tinggi. Pamor mengkon. Betul. Kadang-kadang ini bleber. Kenapa? Kalau nggak salah, kalau nggak pas ini bisa bleber garisnya. Oh gitu Pak. Jadi kalau dilihat aja kalau jenis lebar pamornya yang lebar sekali itu berarti pecah atau gimana. Katanya gitu. juga ya katanya begitu. Jadi ini kalau wis garis, mengkon, nggak putus, cuma ini atau garis ini itu tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada pamor lain. Terus padahal kalau boleh dibilang sederhana sih. Sederhana kan Pak ya? Tapi kalau dipraktekkan, saya punya contoh. Nah ini Pak Ali juga punya contohnya yang gagal. Yang gagal. Oh gitu ya. Padahal kalau kita melihat ini sobat, sebenarnya pamor wongkon kan cuma sederhana, cuma di pinggir gini saja. Nah ini kalau kita membayangkan menggaris dengan pensil dengan di pinggiran seperti ini memang mudah, tapi kalau diterapkan pada pengerjaan pamor pusaka, nah ini jadi sulit. Nah ini seperti ini. Nah, ada Pak ya? Ini mau dibuat Tejo Kinurung tapi gimana? Coba. Nah ini sobat. Ini rencananya Tejo Kinurung. Oh rencananya Tejo Kinurung. Tapi gagal Pak. Ya kurang berhasil ya. Kurang berhasil. Iya. Nah ini sobat. Ini nggak ada, putus, hilang Pak Ge. Boleh dikatakan hilang. Ayo. Sangat sulit. Benar sekali. Iya. Ini beliau yang buat bisa membuat pamor Belarak Sineret bisa. Oh Belarak Sineret bisa. Bisa. Nah, tapi ketika saya minta untuk Tejo Kinurung, nah ini hasilnya. Gimana? Asli kan fakta loh. Iya. Fakta. Dan beliau pun juga ini mengakui kalau memang sulit kan. Memang mengakui, sama mengakui lebih sulit membuat Tejo Kinurung atau mengkon daripada pamor lainnya. Daripada Belarak. Padahal kan kalau di pasaran katanya Belarak itu pamor miring yang susah dalam ini ya pengerjaannya. Nah, tapi lebih susah lagi membuat mengkon. Pamor mengkon. Ini coba. Kan perhatikan. Ini ada pamornya, di sini putus, nggak ada, di sini ada, nah di sini putus. Coba dibalik lagi. Nah dibalik lagi pun juga sama. Ini ada dan di sini putus. Nah di sini juga putus. Coba kalau yang tua tadi sebut tadi. Nah kalau yang tua tadi ini coba. Nah dia nggak putus. Ya, cuma kena warangan aja. Cuma warangannya ini memang diperbarui. Ya masih kurang ya Pak. Mungkin diwarang ulang mungkin Pak. Nah ini nggak ada. Pantesan sobat tadi saya dihubungi salah satu mungkin subscriber juga tanya, Mas saya mencari keris dengan pamor wengkon yang rapi. Seperti itu Pak. Betul. Sebelum saya kesini tadi saya bilang waduh saya nggak punya ini Mas, lagi kosong. Dan ternyata keris dengan pamor wengkon itu sulit pembuatannya. yang rapi loh ya maksudnya. Yang rapi. Pantesan beliau juga tadi ada komanya. Iya. MB catatan. MB yang rapi. Gitu. Nah, iya Pak. Betul. Saya mencari pamor wengkon yang rapi. Wah. Saya baru tahu ini dari Pak Ali. Ternyata untuk pamor wengkon yang rapi lebih sulit sekali. Wengkon saja itu saja sulit, apalagi yang rapi, gitu Pak. Oh. Dan yang sepuh. Tadi beliau seperti minta itu. Sepuh juga. Minta sepuh Pak. Wah, modalnya perlu. Kalau modalnya tepat boleh lah. Kalau masih kisaran 1,5 juta belum dapat. Untuk yang sepuh. Yang sepuh yang kayak itu tadi permintaannya tadi. Okay. Insya Allah dia minta wengkon yang rapi, yang nyarinya sulit. Sulit gitu. Harga segitu. Oh, okay. Kecuali ada mungkin khilaf gitu. Khilaf atau orang nggak tahu. Orang nggak tahu atau bakul dan khilaf. Atau masih kondisi kotor. Nggih, kondisi kotor jadi nggak tahu ini. Dan ini dulu ceritanya sama. Kondisi kotor. Oh yang ini Pak.
Ini kondisi kotor. kotor belinya, belum kelihatan pamornya. Oh, gitu. Mari jreng. Boleh dibilang gambling gitu Pak. Iya. Untung-untungan. Hitung-hitungan. Kalau dulu saya lihat itu garapnya sama Oke. besinya awalnya tuh. Jadi Kalau- dulu, Oh gitu nggih. dulu berkarat. Tur perkara. Dan ini lebar kenapa? Ini sering memasang handle nggak dilepas dari rangka. Oh gitu. Ini kenapa kadang-kadang ini terbuka? Oke. Itu yang ahli ya, kata yang ahli itu buka handle, katanya kan bisa masang handle ya, Oke. tapi masih kondisi bila masih di dalam rangka itu salah, bisa Oh, membuat bengkok itu, ngencengi sambil di dalam, harusnya tetap di luar pakai tangan, baru dikencengin. Nah. Itu tip. Ini tips dari Pak Ali. Karena apa? Saya pun juga sering seperti itu. Pak. Ah, Jadi seperti ini sobat. Nah, contohnya seperti itu. contohnya, kenapa ini bisa agak longgar Pak? Agak longgar. Nah, agak longgar ini di apa ya? Kalau boleh dibilang longgo wilahnya ini ada yang sebenarnya ini bagus dari mulai ujung sini rapi sampai tengah. Nah, pas ujung sini, ujung ini agak terbuka sedikit. Kenapa? Menurut Pak Ali, waktu keris ini menancap di warangkanya ini, masih di sarungnya seperti ini, Untuk ngatur, kita ngatur ini. ngambil masang, Ngambilnya, masangnya, dikencengi juga dibilah. dikencengin seperti ini tanpa kita keluarkan kerisnya. Betul. Itu berpengaruh pada gonjonya Betul, tadi. betul. Nah, saya baru tahu Itu ini. saya diberitahu seorang pedagang yang 30 tahun bermain keris. Oh gitu Pak. Jadi saya percaya, betul. Oh gitu. Mungkin kalau sekali dua kali mungkin Nah itu sudah berapa nggak orang? problem. Ya ini berapa ratus tahun, Oh, berapa iya, orang sekali. gonta ganti handle, Oh gitu nih. kurang seneng ganti handle lagi. Apakah bisa nyangkep kodok itu salah satunya disebabkan oleh Bisa. seperti ini? Bisa Pak. Jadi dilihat dari depannya juga ya, dari struktur depan kalau memang rapi, Nggih, di akhirnya itu nggak kurang rapi bisa. bisa Dia bisa dicurigai yang seperti tadi memasang handle masih memasang dalam sarung ya. masih dalam sarungnya. Oh gitu nih. Nah, Oh itu sobat. makanya kalau nanti pasang harus semua dilepas Dilepas. tangan aja pakai tisu atau apa baru. Nah itu insya Allah aman, Aman gitu. Untungnya aman. Oh. Kalau kitanya ini loh mas, kan ditekuk gini kan, dia nggak bisa gerak ya, geraknya gini kan. Kalau Iya, iya. kalau ini kenceng nggak, kalau longgar sedikit, Oh, masih iya. ada kesempatan untuk berputar. Oh iya. Masuk akal sekali sobat. Nah, ya, Oke. dari pengalaman. Dari pengalaman dan di sini juga nambah lagi pengetahuan kita tentang bagaimana cara merawat tosana aji seperti itu Pak. Ini kayaknya ini sudah ini ada lagi mungkin ya. Kemarin itu ini Pak banyak yang tanya tentang Pak berapa sih maharnya untuk membuat keris-keris maget ini. Pak Ali punya contohnya nggak? Nanti juga biar sharing Oh bisa. keris maget itu kira-kira di kisaran berapa. Nanti kita akan tanya-tanya ke Pak Ali. Karena apa? Karena Pak Ali kan koleksi keris magetnya itu banyak sekali. Oke.